dalil-dalil apa ya, tabaun itu kan makna aslinya pengikut ya, atau sekander lah kalau bahasa kitanya, dalil-dalil sekander gitu ya. Kalau Quran hadis itu dalil primer. Awil adillatul mukhtalafu fiha atau al-masadirut tabaiyah, dalil-dalil atau sumber-sumber sekunder lil ahkam untuk hukum atau untuk penetapan hukum gitu ya. Lil ahkam itu situ ay listimbatil ahkam. Gak apa-apa kalau ngaji itu kan kadang-kadang musannif tuh ngomong kan cepat gitu kan, maka pentingnya pensyarah tuh begitu, lil ahkam ay lil istimbatil ahkam. Jadi antum nyarai kitab ini begitu dan pura-puranya gitu. Paham nggak gitu ya? Nah, jadi kalau musannif nulis lil ahkam ay listimbatil ahkam, itu kan kalau syarah-syarah kan begitu isinya, qauluhu lil ahkam ay listimbatil ahkam kan gitu. Awil adillatul mukhtalafu fiha atau dalil-dalil yang diikhtilafkan di dalamnya. Amal masadirut tabaiyah, adapun sumber-sumber sekunder lil ahkam bagi penetapan hukum, awil adillatul mukhtalafu fiha atau dalil yang diperdebatkan apakah dia bisa jadilah atau tidak ya, allati qad yalja'u ulama'una fi isti'maliha, yang kadang-kadang ulama kita dalam tanda kutip yalja'u atau yulja'u itu terpaksa menggunakannya atau dipaksa menggunakannya, mau tidak mau menggunakannya. Isti'maliha fahiya, yang pertama al-istislah, yang dalam istilah para ulama usul fikih disebut istislah, awil masalihil mursalah atau maslahah mursalah. Kadang-kadang disebut istislah, kadang-kadang disebut maslahah mursalah. Barangnya itu juga, sama kayak qobliyah subuh sama sholat sunat fajar, barangnya itu juga. Kalau yang nggak tahu ribut, sunnah subuh beda, qobliyah subuh sama sunnah fajar. Kalau sunnah fajar mah sebelum adzan, sebelum adzan tuh namanya tahajud bang. Ya. Apa itu artinya istislah? Faqad arrafa az-Zarkashi, maka telah memberikan takrif, definisi az-Zarkashi, Imam Zarkashi, bi annaha, bahwasanya maslahah mursalah itu majuhila haluhu, adalah sesuatu yang tidak diketahui keadaannya. Ai sakata syar'u an i'tibarihi wa ihdarihi, yakni syara itu dalam arti ya agama ini diam, an i'tibarihi, apakah ini bisa dianggap sebagai maslahah ya, awih atau sebaliknya. Ihdar itu maknanya tidak menganggap sebagai maslahah. Wa huwal mu'abbaru anhu, yang itu sering disebut bil masalihil mursalah, dengan sebutan maslahah mursalah. Wa yulaqabu bil istidlalil mursal, kadang-kadang dikasih laqab dengan sebutan al istidlal al mursal, beristidlal dengan al mursal, sesuatu yang bersifat mutlak. Walihada summiyat mursalatan, karenanya disebutlah maslahah ini mursalah. Ay lam tu'tabar wa lam tulgha, makna mursalah dia tidak dianggap sebagai satu maslahah ya, dan juga tidak, kadang-kadang dia tidak dianggap sebagai sebuah dalil, kadang-kadang juga, tapi juga tidak dipakai. Nah, ya. Wad dalilu ala jawazil istidlal bil istislah awil maslahah mursalah, dalil bahwa kita boleh menggunakan dalil dengan istislah atau maslahah mursalah. Al alif, yang pertama al adillatul ammah, adanya adillah, dalil-dalil yang umum. Wa huwa qauluhu ta'ala, yakni firman Allah Ta'ala, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, takutlah kau kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan selalulah kalian mencoba untuk berbuat kemaslahatan di antara kalian. Artinya ayat ini jadi dalil secara umum bahwa kita itu diperintahkan untuk selalu mencari kemaslahatan gitu. Paham nggak? Ini dalil umumnya begini, yang
kemarin kita bahas bentuk dalil itu ada 4 model, gitu kan Habib ya. Nah ini yang pertama, yang ini di sini dalil kadang-kadang bersifat apa namanya qaidah kulliyah. Ini namanya qaidah kulliyah. Ta'tin nusus bisuratil qawaidil kulliyah. Jadi al-maslahah itu adalah, ayat ini adalah contoh bentuk nas yang berbentuk kaidah umum di mana kita diperintahkan mencari maslahah. Dalam surah Al-Anfal ayat 1. Ayat kedua, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak di bumi sesudah bumi itu bagus. Ini surah Al-A'raf ayat 5. Sama. Adanya kita mencari kemaslahatan itu kan dalam rangka menghindari kemafsadahan. Di mana ada maslahah berarti mafsadah dihindari, kan gitu kan? Nah, kalau ada mafsadah berarti ada maslahah yang terabaikan. Itu cuma 2 aja kalimat itu dibalik-balik begitu. Nah, dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Maha tahu mana yang benar, mana yang merusak, mana yang berbuat apa namanya memperbaiki. Anna hadhil ayat kulliyatun. Ayat yang di atas itu semua kulliyatun, adalah ayat-ayat yang bersifat kulliyah. Ay qawaidil kulliyah, disarai boleh begitu. Ay qawaidil kulliyah. Mana kulliyatun ay qawaidil kulliyah. Wa hiya aqwa minan nususil juz'iyah. Dalam ilmu usul fikih, ayat-ayat yang berbentuk qawaidil kulliyah itu statusnya lebih kuat daripada ayat-ayat yang bersifat juz'iyah. Fayakunu dalilul maslahati, dari sini adalah kemudian dalil bahwa kita mencari kemaslahatan itu aqwa, kalau begitu lebih kuat min ayyi dalilin akhara, dari dalil apapun yang lain. Idhuna yuqalu, idan huna yuqalu, jika begitu di sini diucapkan anna syar'a, syariat ini yahtamu. Kalau kita bicara syariat Islam itu sangat mementingkan yahtamu itu bimasalihil ibadi, dengan kemaslahatan hambanya, wa yadra'u al-mafasida anhum, dan juga menolak kerusakan pada manusia. Nah, cuma nanti kemaslahatan itu ada aturannya, dari belakang dibahas, nggak asal maslahat. Jangan asal bilang, ini gimana itu Pak, orang menjajakan dirinya jadi wanita panggilan, dapat duit kan maslahat, bisa buat ngasih makan anaknya, sekolahan. Nah, itu maslahat yang mulkah namanya, maslahat yang agama tidak menganggap, karena kemaslahatan nggak boleh bertentangan sama larangan agama, nggak bisa bilang. Berarti kaidah kuliah dalil umum ya. Ayat-ayat yang bersifat kulliyah itu lebih kuat daripada yang sifatnya juz'iyah. Nah, paham nggak ya? Ya, itu kenapa misalnya ada dalil juz'iyah yang berbunyi misalnya yang namanya jual beli itu naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang sifatnya gharar, atau melarang sesuatu muamalah yang bisa menimbulkan gharar secara umum. Gharar itu ketidakjelasan. Itu sifatnya kan juz'i. Ternyata kadang-kadang dikalah dengan dalil yang sifatnya kulliyah, adanya kemaslahatan atau istisna. Contohnya pada hal ijarah, harus dibahas ya. Ijarah orang di kamar mandi bayar 2.000 kalau apa namanya kencing, kalau mandi berapa? 5.000. Ukurannya apa kata? Biasanya kalau mandi lebih banyak airnya. Lah ada orang yang beraknya lebih lama, makanya banyak orang was-was dia. Lo cebok was-was, udah was-was lama lagi. Waktunya mestinya dipakai orang banyak lah itu. Tapi kemudian karena kemaslahatan agama memperbolehkan. Paham gak? Nah, makanya kadang-kadang dipakai. Terus wa yadra'ul mafasida anhum, dan yang namanya agama itu selalu berusaha menolak adanya kerusakan mafsada anhum, dari manusia.
B. Amal adillah al-khassah bil maslahah. Adapun dalil yang bersifat khusus dalam maslahah bil maslahatil mursalah fa amalus sahabati ridwanullahi alaihi adalah amaliyah sahabat semoga Allah meridhai mereka. Famin amthilati dzalika jam'ul mushafi. Contohnya adalah mengumpulkan mushaf. Ini mestinya koma nih, bukan titik dua ini ya. Kenapa orang kita suruh ngetik yang gak mau juga. Alam ya'mur bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi itu tidak pernah memerintahkan Quran dikumpulkan, dibuat dalam satu mushaf. Walam yujma' fi zamanihi, dan tidak pernah dikumpulkan pada zaman Nabi Quran itu baina daffataini, yang ada di antara dua cover ini, daffataini. Ya, imma cover yang apa yang keras ini namanya? Hard copy, hard cover, wa imma soft cover. Hard coverian wala soft copyan. Soft coverian. Yang Nabi belum ada. Bal innahu kana yaktubu fil lukhaf wal riqa wal jarid wa ghairihi. Nabi itu dulu ketika menulis Quran, atau sahabat lebih tepatnya, menulis Qurannya ada di tulang, ada di pelepah kurma gitu ya. Ya itu juga yang lain-lain, atau batu yang pipih lukhaf itu. Nah, riqa itu ya bisa diartikan semacam kertas, tapi dia kertas zaman dulu ya. Lebih tepatnya itu kayak apa ya? Riqa itu ya kain ya, kain, tapi kadang-kadang kain mungkin dipakai nulis. Al-lukhaf itu maknanya apa tadi? Batu yang pipih, ada batu ditulis. Riqa itu ya, riqah itu ya bisa, dulu pasti belum ada kertas, tapi belakangan riqah itu diartikan apa namanya? Kertas. Riqah itu belakangan. Kalau zaman dulu mungkin saya membayangkannya ya kayak kain. Kalau jarid kita tahu itu maknanya apa namanya? Itulah apa namanya? Pelepah-pelepah kurma. Fakana jam'uhu, maka oleh karenanya mengumpulkan Quran itu mimba bil maslahatil mursalah, dia masuk dalam bab al maslahah mursalah. Li'annahu lam yasbiqhu mathilun, karena belum pernah ada contohnya. Oleh karena mengumpulkan Quran ini belum pernah ada dan dijadikan dalil maslahah, fayuqasu alaihi, maka dijadikan kias. Setiap perbuatan yang di zaman Nabi belum ada perintahnya, belum ada larangannya, tapi mengandung maslahah, maka disebutnya dalilnya maslahah mursalah. Gitu aja. Termasuk bikin madrasah, zaman Nabi nggak ada sekolah formal, tapi bagus maslahah. Termasuk pada masa sahabat Umar mengumpulkan salat tarawih. Itu salat tarawih berjamaah dalilnya maslahah mursalah juga. Zaman Nabi nggak ada perintah, tapi juga nggak ada larangan. Tapi kok kayaknya kalau nggak dijadiin satu imam, kata Umar bin Khattab nih, jadi kacau. Sebab dulu di Masjid Nabawi itu orang sholat masing-masing ada imamnya. Sono bikin tarawih, tergantung itu mendukung siapa dia. Nah, terus kata Umar, lah ini gak bagus. Panggil Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Kemudian dijadiin satu salat tarawih ala 20 rakaat, atas 20 rakaat. Awal-awal orang meributkan 20 rakaat yang dilakukan Umar ini bid'ah. Dia orang nggak paham. Orang sekelas Umar bin Khattab sangat paham kalau yang namanya sholat tarawih itu sholat sunnah mutlaq, ghairu muqayyadah. Dia sholat sunat yang sifatnya mutlak, ghairu muqayyadah, tidak dibatasi. Lu mau 20, lu mau 36 kayak di Madinah, lu mau 11 atau 8, lu mau 4 juga boleh aja. Tarawih 4 rakaat udah anak capek gitu, boleh aja. Itu dalilnya begitu. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah membatasi. Lain hal dengan sholat subuh, ada rakaat
Kalau sholat subuh tiba-tiba dia bikin 4 rakaat, itu baru bid'ah. Kenapa harus sholat subuh 4 rakaat? Dulu saya jarang sembahyang Pak, hitung sekarang ya saya menebus dosa, jadi subuhan saya bikin 4 dah gitu. Itu bid'ah namanya. Nah, itu namanya mengarang-arang gitu. Wa syarratul Ghazali, dan memberi syarat Al-Ghazali, Imam Ghazali, syarrata pakai tasdid ya. Syurutan salasatan, syarat yang ketiga. Atau syurutan salasatan, 3 syarat lebih tepat. Syurutan beberapa syarat, salasatan kang jumlahnya telu gitu. Maaf. Nah, itu jadi badal. Jadi badal syurutan. Syurutan beberapa syarat ai salasatan yang jumlahnya berapa namanya? 3. Lil amali bil maslahah, agar seseorang diperkenankan melakukan amalia dengan maslahah. Awalan yang pertama ya. Yang pertama mulaimatul maslahah li jinsi tasarrufati syar'i, kesesuaiannya maslahat tersebut dengan jenis tasarrufat. Tasarruf itu kan makna aslinya ya apa ya, pekerjaan atau melakukan perbuatan, bisa gitu makna tasarruf ya. Artinya dia sesuai dengan ya aturan agama lah kalau bahasa gampangnya. Nah itu dia diperkenan. Fahiyal mikyas, inilah yang disebut aturan ya. Ya, dia harus sesuai dengan aturan agama dulu. Atau tasarruf itu karakter, aturan, atau tindakan-tindakan bisa juga. Tasarruf terus aturan syariat begitu. Fahiyal mikyas, yang pertama ini adalah patokan. Mikyas itu kias ya, patokan. Biqabuli aw rafdil akhdhi bil maslahah, dalam halnya diterima atau ditolaknya dalil al-maslahah mursalah. Kalau kata agama nggak boleh ya, kayak tadi zina, kayak riba, walaupun katanya istilahnya kemaslahatan nggak apa-apa, saya utang 1 juta bayar nanti 1,5 juta nggak apa-apa, tapi saya merasa maslahat, tetap nggak boleh. Itu sama kayak zina. Lu zina lu dosa, nggak apa-apa Pak, maslahat saya Pak, daripada saya berantem mulu sama bini ya. Kata yang menerima bayaran perempuan, nggak apa-apa Pak, maslahat saya, daripada anak saya nggak makan. Ini maslahat yang begini nggak dipakai sama agama nih, karena agama ya tidak mengenal kemaslahatan dalam bentuk yang seperti ini, karena dia tindakannya bertentangan dengan syariat. Yang kedua, Thaniyan, Al-Ghazali memberi syarat bahwa kita boleh menjadikan dalil maslahah mursalah atas sebuah perbuatan itu adalah adam musadamatis maslahah, tidak bertentangannya, berbenturan. Musadamah itu tabrakan mana aslinya, atau sodum mana aslinya tabrakan. Adam musadamatil maslahah, tidak bertabrakannya maslahat linassin syar'iyyin, pada nas syari'. Wa huwa fil haqiqah syartun fi qaulil maslahah al-mursalah, dan ini sebenarnya secara hakikat adalah syarat utama ya. Yang ketiga, antakunal maslahatu daruriyah. Kalau Imam Ghazali ya mengatakan maslahah mursalah itu bisa dijadikan dalil kalau memang kemaslahatannya itu sudah sampai pada tingkatan maslahah daruri. Daruri primer banget lah, sangat penting, bukan sekunder. Kalau masih sekunder masih bisa ya, yang sangat penting, sangat mutlak. Daruri itu mutlak, primer, harus. Walau fi haqqi syakhsin wahidin, walaupun itu pada seseorang. Au hajatin 'ammah likafatil khalqi, atau itu ya merupakan hajat umum bagi seluruh manusia. Qala al-'allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Thahir Ibn Ashur, idzan la yanbaghi at-taraddudu fi sihhatil istinadi ila al-maslahatil mursalah li'anna hujjatal qiyas alladhi huwa ilhaqu juz'iyyin hadithin la yu'rafu lahu hukmun fi syar'i bi juz'iyyin thabitin hukmuhu
fi syariah lil mumathalati bainahuma fil illatil mustanbatah allati hiya al haqiqah maslahatun juz'iyyatun dhanniyatun ghaliban liqillati suwaril illah al mansusah. Falianna al qiyasa, saya baca dulu aja namanya, maslahatun kulliyatun hadithatun fil ummah la yu'rafu laha hukmun ala kulliyatin thabitin i'tibaruha fi syariah biistiqra'i adillati syariah alladhi huwa qat'iyyun aw dhanniyun qaribun minal qat'i. Menurut Syekh Ibnu Asyur, idan la yanbaghi taraddud, tak perlu lagi orang merasa bingung atau bolak-balik fi sihhatil istinad, pada halnya kesahihan menjadikan atau berpegangan kepada maslahat musyarah. Gak usah orang ribut, masalah musyarah itu dalil apa bukan sih? Kesimpulan. Ini kan masih dipertentangkan. Sebagian nggak mau. Kenapa? Begini. Kalau orang menerima qiyas, mestinya dia menerima maslahat. Kira-kira gitu. Lianna hujjatal qiyasi alladhi huwa ilhaqu juz'iyyin hadithin, karena kehujjahan qiyas yang kalau orang tahu qiyas itu adalah mengilhakkan, menyamakan satu contoh hukum hadithin yang baru, la yu'rafu lahu hukmun fi syar'i, yang belum diketahui dalilnya dalam syariat, bi juz'iyyin thabitin hukmuhu, dengan hukum juz'iyah juga tapi sudah ada contohnya, kayak khamr. Khamr itu kan hukum juz'i namanya, minum khamr maksud saya. Nah, yang disamakan minum apa kemarin? Nabi itu kan. Itu kan mengkiaskan satu hukum juz'i yang belum ada dalilnya dengan satu hukum juz'i yang sudah ada apa namanya? Dalil fi syariah. Kenapa disamakan? Lil mumathalati bainahuma, karena adanya apa? Kesamaan, mumathalah. Dalam hal apa? Fil illati, dalam illah al mustanbatati, yang digali. Allati hiya al haqiqah, yang dalil illah mustanbatah itu secara hakikat adalah maslahatun juz'iyyatun dhanniyah. Illat itu ya kan yang ada pada apa namanya hukum yang kedua itu kan sifatnya maslahat juz'iyah yang dhanni, ghaliban secara umum. Kenapa? Liqillati suwaril illatil mansusah, karena illat yang dinas itu dalam Quran sedikit. Nggak mungkin kan Quran jelasin semua hukum, kan gitu kan. Kemarin kita sudah bahas an-nususu tatanaha wal hawadithu la tatanaha. Nas Quran itu ada batasnya, nas hadis ada batasnya. Nabi wafat nggak nambah, gitu kan. Quran ya udah dari dulu sampai sekarang 30 juz, kecuali yang ngomong pejabat yang nggak pernah ngaji, datang ke pondok, udah hafal berapa juz? Nah, 30 juz, bagus. Berapa juz lagi tuh sisanya? Saking awalnya dia nggak tahu. Nah, itu guyonan. Nah, karena Quran itu atau hadis itu nas yang dia terbatas, sementara peristiwa nggak ada batasnya. Fakullu ma tatanaha fakullu ma la yatanaha, maka setiap peristiwa yang tidak ada batasnya, la yadbatuhu ma yatanaha, tak bisa dibatasi oleh yang terbatas. Kalau bahasa gampangnya gini, sesuatu yang tidak terbatas tidak bisa dibatasi oleh sesuatu yang terbatas, gitu loh. Nah, sesuatu yang apa tadi tidak terbatas, peristiwa itu tidak terbatas, nggak berhenti tiap tahun ada terus misalnya, tak bisa dibatasi oleh yang terbatas. Nah, makanya perlu ada qiyas. Makanya kata Syekh Thahir Ibnu Asyur, kalau orang menerima qiyas sebagai salah satu dalil, maka logikanya dia terima juga maslahat karena sama. Karena qiyas itu kan sebenarnya mencari maslahat. Jadi al-qiyasu al-maslahat. Jadi sebenarnya yang dicari adalah kemaslahatan, gitu loh. Lah maslahat itu imma daf'ul mafsadah wa imma jalbul maslahah. Itu makna maslahah itu begitu. Lah maslahat pada hukum yang kedua atau mafsadah pada hukum kedua, minum nabit itu
hukumnya apa? Oh, kiaskan sama dengan minum khamar. Minum khamar itu karena memabukkan. Kan gitu kan? Lah kalau minum khamar jelas dalam hadis memabukkan. Nah terus kalau minum nabit memabukkan juga. Tahu dari mana? Ya kita melihat orang biasanya begitu. Nah, itu kalau yang kedua ilatnya namanya mustambato. Kalau yang di Quran namanya atau di hadis apa namanya? Ya, ilatnya namanya mansusoh, disebut dalam nas. Paham gak ini kira-kira? Nah berarti kan yang dikiaskan semuanya dalilnya ilatnya mustambato, digali dulu. Kenapa Anda bilang itu haram? Karena dalam istinbat kita temukan minum nabi memabukkan. Dan tentu yang lain banyak, ya kan, hukum-hukum yang lain contohnya. Nah, maslahah mursalah juga demikian. Ya, wali annal qiyasa maslahatun kulliyatun haditsatun fil ummah la yu'rafu la hukmun ala kulliyatin thabitin i'tibaru fi syariah. Ya, maka juga demikian pula maslahah mursalah. Wali annal qiyasa, ya ini mestinya wali annal nih, bukan fali anna, ya, tapi boleh-boleh aja. Wali annal qiyasa, dan karenanya memang qiyas itu pada hakikatnya maslahatun kulliyatun, mencari kemaslahatan kulliyah, haditsatun yang terjadi baru fil ummah pada umat, la yu'rafu laha hukmun yang tidak pernah diketahui hukumnya, ala kulliyatin thabitin i'tibaruha fi syariah bistiqra'i adillati syariah alladhi huwa qat'iyyun. Nah, dengan cara apa? Ya, dengan cara istiqra' adillati syariah yang dia bersifat qat'i au dhanniyun qaribun minal qat'i, yang atau dengan dalil yang dhanni tapi mendekati qat'i. Nah, ini tentang menggunakan kemaslahatan. Baik, kita lanjutkan. Hujjiyatul maslahah al-mursalah. Sekarang kehujjahan maslahah mursalah. Yaqulu jumhurul ulama, berkata mayoritas ulama, annal masalih al-mursalah, bahwasanya maslahah mursalah itu hujjatun syar'iyyatun. Kesimpulannya dia adalah hujjah, dalil syar'iyyatun yang bersifat syariah. Wa anna majalal amali, dan sesungguhnya majalal amali, medan pengamalannya, majal itu wilayah, ya, majal, nah itu majal wilayah, medan, atau kalau bahasa sekarangnya disebut apa ya, majal itu kalau bahasa Indonesianya itu anak-anak sekolahan itu bilang ranah. Majal itu ranah. Ada lagi istilahnya Pak selain ranah itu? Cakupan. Ranah, cakupan gitu loh ya. Apalagi ruang lingkup, ya yes, kayak gitu-gitulah. Wa anna majalal amali biha, dan ruang lingkup mengamalkan maslahah mursalah, huwa ma la nassa, adalah perbuatan yang tidak ada nasnya secara eksplisit. Kalau ada nas nggak bisa langsung pakai maslahah mursalah. Dibahas dulu, dicek dulu nas. Ala tibaril maslahati, yang nas tidak pernah membahas apakah di situ ada maslahah, au ilghaiha, atau ilgha itu melakukan itu apa ya? Tidak menganggap, memakai dan tidak memakai. Ya, tibar itu menganggap dan tidak menganggap. Ya, kira-kira kebalikannya tidak menganggap itu apa istilahnya? Hah? Ya, mengacukannya atau menggugurkannya lah ya, menggugurkannya. Fala yatanafa ma'a mabda'i wahdatit tasyri'i wa umumihi, maka tidak ada saling menafikan dengan prinsip kesatuan syariat dan keumumannya. Li'annaha, karena maslahat itu ja'ala syari'ata, akan menjadikan syariat salihatan, menjadi bersifat salih, apa istilahnya, acceptable gitu ya. Acceptable, bisa diterima, ya, patut likulli zamanin wa makan. Kata zaman itu bisa pakai alif, bisa enggak loh? Kalau kita zamanun sama kayak tarikhun, takrihun bisa juga. Jadi bahasa heran nanti. Kadang-kadang ditulis tarikh gitu kan? Panjang. Ya, kadang-kadang alifnya dikasih hamzah, takrih.
Nah itu biasa dalam sorof kan gitu kan, mukminun kadang-kadang dibaca mu'minun. Wa yattafiqu ma'al maslahatil 'ammati, dan dia harus cocok dengan kemaslahatan umum. Wa yadfa'ul haraja wad darara 'anil jama'ati, dan dia harus menolak adanya haraj, kesempitan, wad darar, dan kesulitan 'anil jama'ati, atas jamaah. Wa qalu, dan para ulama berkata, annahu thabata bil istiqra, bahwasanya telah tetap secara istiqra, annal ahkam syar'iyyah, bahwa namanya hukum syariat itu ra'at fiha al-akhdha bi masalihin nas. Secara istiqra'i deduktif ya, penelitian sudah terbukti gitu. Yang namanya syariat ini pasti mengambil kemaslahatan manusia. Bi'tibari jinsil masalihi, dengan i'tibar memperhatikan jenis kemaslahatan, fi jumlatil ahkam, dalam jumlah hukum, allati tujibu dhanna i'tibari hadhil maslahah, yang wajib kita menduga dipakainya kemaslahatan ini, fi ta'lilil ahkam, dalam menjadikan atau menggunakan dalil atau ta'lil illat hukum. Wali annal amala bidzanni, dan juga karena menggunakan amal dengan yang dzan itu wajib. Wad dalilu, adapun dalil, ala i'tibaril masalih, atas dipakainya kemaslahatan jadi dalil, qauluhu ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini tambahannya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus dirimu kecuali membawa rahmat bagi alam. Wa muqtadar rahmah, kalau agama ini membawa rahmat, pastinya rahmat itu adalah tahqiqu masalihin nas. Kalau agama Islam ini membawa rahmat, maknanya agama Islam ini membawa kemaslahatan. Kalau nanti jadi orang Islam, karena kurang Islam tapi malah merusak, bikin orang takut, atau tidak membawa kemaslahatan, berarti Anda bertentangan dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu. Fi ma syara'a lahum minal ahkami kulliha, dari apa yang disyariatkan pada mereka dari hukum semuanya. Illau arsalah hukman la maslahata lahum fihi, sebab andai kata syariat itu mensyariatkan satu hukum yang tidak ada maslahatnya, atau agama ini mensyariatkan hukum yang tidak ada maslahatnya buat manusia, lakana irsalan li ghairir rahmati, berarti sama saja Allah mengutus Nabi Muhammad tanpa membawa rahmat. Wa huwa taklifun bila faidatin, berarti itu sama saja memberi taklif, memberi beban yang tidak ada faedahnya. Fa khalafa zahiral umumi, maka dengan begitu dia bertentangan dengan zahir atau keumuman. Wa aidan qauluhu ta'ala, dan juga dalil bahwa maslahah mursalah itu jadi dalil adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki pada kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki adanya kesusahan. Wa kadzalika qauluhu ta'ala la darara wa la dirara. Ya, Nabi bersabda la darara wa la dirara. Jangan pernah darar, membawa darar, dan jangan pernah membawa darar pada dirimu, ya, dan juga pada orang lain. Ya, dirar itu dianggap membawa darar pada orang lain. Kalau darar pada diri sendiri, ya. Dia mengartikan begitu. Ada yang mengartikan darar sama dirar bedanya apa Pak? Yang pertama tadi, darar pada diri sendiri, dirar pada orang lain. Ada yang mengartikan sama aja, ya. Sifatnya hanya taukid. Ya, nggak apa-apa. Punya bahasa orang sono, kita ikut aja. Ya, kadang-kadang orang Arab sendiri tidak konsisten menggunakan kata-kata bahasanya. Ya sama kayak kita orang Indonesia, kadang-kadang nggak konsisten pakai bahasa Indonesia. Misalnya kita mau mana lo, itu kan mana, emang itu. Kadang-kadang kita tulis bahasa Indonesia juga tidak konsisten. Itu biasa. Itu. Kadang-kadang orang luar negeri nulis malah lebih konsisten. Gitu. Wal masalihil mursalah, dan maslahah mursalah hasbah ma'araftu, sepengetahuan saya maksudnya,
Ia min aktsaril adillati tabaiyah, ia adalah termasuk dalil sekunder yang paling banyak dipakai allati istanada ilaiha ulama Indonesia, yang dipakai oleh ulama Indonesia fil fatawa, dalam fatwa-fatwa lil masailid diniyah allati laisa fiha nassun wala majala fiha lil qiyas, yang di situ tidak ada nasnya dan tidak bisa dikiaskan. Al-istihsan, nanti kita lanjut itu satu. Oh, ini